Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Lesari dari 4PMI2 ingin mempresentasikan tentang teknik pengutipan dan penulisan dasar pustaka dalam karya ilmiah. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut pengutipan. Gagasan itu bisa diambil dari kampus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Variasi kutipan dan komposisi kutipan bacaan menyusun kutipan dalam karya ilmiah merupakan hal yang penting. Ini akan mempresentasikan kualitas karya ilmiah seseorang. Kutipan yang variatif, logis, relevan, dan akan membuat karya ilmiah menjadi berkualitas dan mudah dipahami. Mengapa kita harus mengutip? Salah satu yang membedakan tulisan karya ilmiah dan nominal adalah adanya kutipan dan sumber kutipan yang harus ditulis. Kita perlu mengutip karena dalam karya ilmiah kita perlu gagasan, informasi, dan data untuk mendukung atau memperkuat argumen kita. Dalam kode etik penulisan karya ilmiah mengutip itu ada cara dan tekniknya. Kutipan depan bersifat kutipan langsung, mengutip pertanyaan pada adanya, dan kutipan tidak langsung mengutip dengan cara membuat paragraf. Kutipan dalam karya ilmiah dapat berbentuk pertanyaan atau informasi yang didapat atau dicantumkan dalam karya tulis ilmiah sebagai referensi. Kutipan yang dikutip dalam berupa pertanyaan ahli dari beberapa sumber sebagai dari buku, jurnal ilmiah, proceeding, tesis, majalah, dan sumber daring dan lain-lain. Selain itu juga dapat berupa informasi atau berita yang diambil dari media yang dapat dipercaya. Kutipan langsung adalah kutipan yang kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris. Ketentuan untuk penulisannya sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini, dan teman-teman bisa baca di sini. Tulis dalam teks dengan mengutip jarak spasi teks yang diikuti. Diapit dengan tanda petik. Sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau di belakang. Peletakan sumber kutipan di awal, nama sumber ditulis luar pada kurung. Sedangkan tahun terbit dan nomor halaman ditulis dalam kurung. Bila sumber kutipan ada di belakang, nama, tahun, dan halaman sumber diketik dalam kurung. Tulis apa adanya sesuai dengan yang ada dalam sumber kutipan. Nah, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis dengan membuat paragraf dimodifikasi sedemikian rupa tanpa mengurangi substansi isi kutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, teknik pengutipan tidak langsung merupakan teknik pengutipan yang lebih dianjurkan. Dengan membuat kutipan-kutipan tidak langsung akan mempresentasikan percakapan berbahasa seorang. Berikut adalah ketentuan dalam penulisannya. Teman bisa lihat di sini, ditulis internal dalam teks, tidak ditulis dalam tanda petik. Sumber kutipan dapat diletakkan di awal dan akhir. Sumber kutipan di awal terdiri atas nama, akhir pengarang, atau ditulis luar tanda kurung, tahun, dan nomor halaman, atau ditulis di dalam tanda kurung. Bila sumber kutipan di akhir teks kutipan, maka nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman ditulis di dalam kurung. Bila pengarang 2 orang, sebutkan nama akhir pengarang pertama dan nama awal pengarang kedua. Bila pengarangnya lebih dari 2 orang, cukup menulis nama akhir pengarang pertama lalu diikuti dengan tanda koma. Nah, kutipan panjang. Kutipan panjang biasanya berupa kutipan yang lebih dari 4 baris berikut
tata cara penulisannya. Kutipan dipisahkan dari teks secara 3 spasi. Jarak di antara kutipan atau spasi kutipan dimaksudkan 5 atau 7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau kutipan. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5 atau 7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip dan diapit tanda kutip. Di belakang kutipan diberikan sumber kutipan. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhiri karangan. Hal ini dibuat untuk mempermudah membaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecahan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam halaman pustaka. Fungsi pustaka di antara adalah untuk mengetahui sumber-sumber kutipan yang digunakan, mengetahui sumber informasi yang diterapkan. Unsur-unsur daftar pustaka: nama pengarang, judul buku, termasuk judul tambahan, data publikasi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Cara menulis daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka terdiri dari banyak gaya, diantaranya ada gaya apa, Mila Harvas, dan lain-lain. Penulisan daftar pustaka untuk penulisan skripsi atau proposal penelitian di IKIP Silawangi menggunakan gaya apa. Dasar pustaka gaya apa. Penulisan kutipan. Kutipan ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik jika merupakan kutipan langsung atau tidak dikutip dari penulisannya, dan kurang dari 3 baris. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. Kalimat yang dikutip langsung terdiri dari 4 baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama dititik menjuru sama dengan kalimat pertama pada awal paragraf. Baris kedua dari kutipan itu ditulis menjorok sama dengan baris pertama kutipan langsung tidak lebih dari 1/4 halaman. Penulisan sumber kutipan. Sumber kutipan mendahului kutipan langsung. Sumber kutipan setelah kutipan. Sumber kutipan merujuk sumber lain. Penulisan 2 orang atau lebih. Penulisan berbeda atau sumber berbeda. Sumber sama karya berbeda. Penulisan sama sumber berbeda tanpa nama. Yang F, penulisan daftar pustaka menurut sistem apa? Sumber dari buku, nama belakang penulis, nama depan atau inisial saja, tahun penerbit dalam kurung diikuti tanda titik, judul buku dicetak miring atau huruf pertama dari kata pertama saja, kota penerbit diakhiri tanda titik, 2 penerbit diakhiri tanda titik. Sumber dari artikel jurnal: nama belakang penulis, nama depan penulis, tanda penerbit, judul artikel, judul jurnal, nomor volume dengan angka Arab, nomor penerbit ditulis dengan angka Arab di antara tanda kurung, nomor halaman mulai dari nomor halaman pertama sampai dengan nomor akhir. Sumber internet karya perorangan atau menyunting, tahun, judul, jenis, medium,
tersedia di sumber dari internet, karya perorangan, pengarang, penyunting, tahun, judul, jenis, medium, tersedia di alamat internet, tanggal, diakses, pesan ponsel dari domain publik seperti dewan diskusi atau panitia konversi, pengiriman ponsel atau tahun, judul, pesan online, dan kegiatan pertemuan atau diskusi atau konferensi, tanggal, posting, hari, bulan, tersedia di alamat website atau ponsel. Sumber dari skripsi, tesis, disertai publikasi, departemen, proceeding, surat kabar. Susunan urutan penulisan daftar pusaka sama dengan penulisan artikel jurnal. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah sebagian contoh dari sumber tesis, skripsi, atau disertai. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada teman-teman bisa lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pelaksana beasiswa dan bantuan operasional Jakarta. Itu contoh dari sumber publikasi departemen. Nah, kalau contoh dari sumber proceeding, teman-teman bisa lihat di sini nilai filsafat pendidik Sunda dalam ungkapan tradisional sebagai berikut, sebagai upaya mempertahankan bahasa daerah. Nah, ini adalah beberapa contoh skripsi, tesis, disertai publikasi departemen, proceeding, surat kabar, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Baiklah, segini saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.